Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa kembali dengan saya Suster Grace. Di channel Suster Grace kita akan lanjutkan katekese kita tentang peralatan atau perlengkapan yang dipakai di dalam perayaan Ekaristi atau dalam liturgi. Ada juga yang tidak digunakan di dalam perayaan Ekaristi tetapi sebagai alat tambahan. Nah, apa saja yang kita perlukan dan apa saja yang kita pakai, alat-alat apa saja yang kita gunakan. Saya akan melanjutkan pada video yang sebelumnya. Saya sudah sedikit membahas tentang beberapa peralatan dan kini kita lanjutkan dengan peralatan yang lain. Bapak Ibu, di sini lihat ada ini namanya monstran. Ini namanya monstran. Monstran ini masih ada dua bagian yang lain di dalamnya. Yang pertama itu, kalau dibuka, ini adalah bagian dari monstran. Lalu di dalam monstran ini ada satu benda kecil, ini yang mirip bulan sabit. Ini namanya lunula. Ini yang tempat untuk menjepit hosti kalau kita mau mengadakan pentahtaan. Jadi monstran ini gunanya untuk pentahtaan sakramen Maha Kudus pada waktu-waktu tertentu. Biasanya pada Kamis Putih atau ada hari-hari tertentu di setiap paroki diadakan pentahtaan sakramen Maha Kudus atau adorasi. Nah, ini yang bentuk bulan sabit ini namanya lunula. Lunula, tempat untuk menjepit hosti. Lalu bagian yang kedua di dalamnya ini namanya kustodia. Kustodia yang bagian kaca ini. Jadi setelah hosti besar di sakramen dijepitkan di sini, kemudian dimasukkan di sini. Di dalam sini sehingga hosti itu dilihat dari sini. Nah, jadi monstran ini secara keseluruhan ini dinamakan monstran, terbuat dari logam mulia dan ini harus bersalut emas seperti ini. Model dari monstran ini ada bermacam-macam. Ada yang besar seperti tadi, ada juga yang kecil. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi monstran di dalamnya masih ada namanya bagian lain namanya lunula dan kustodia. Lunula untuk menjepit, bentuknya seperti bulan sabit untuk menjepit hosti. Lalu di kustodia itu tempat langsung di dalamnya itu ruang untuk yang bisa dilihat yang bersentuhan dengan itu kacanya itu. Dan keseluruhan dari itu namanya monstran. Kemudian setelah monstran ada juga barang kecil satu. Ini juga bersalut emas. Ada juga yang berwarna putih. Ini namanya pyxis. Pyxis. Ya. Ini bentuknya seperti ini, bisa ditutup seperti ini. Ini gunanya untuk menyimpan hosti yang akan dibagikan ke orang-orang sakit. Ini namanya pyxis. Jadi dia dimasukkan di sini, baru kemudian nanti ada kain penutupnya pakai purificatorium biasanya atau korporal, baru dimasukkan dalam tas khusus untuk dibawa diantar kepada orang-orang sakit atau jompo. Ini namanya pyxis. Ini juga bukan dibuat dari sembarang bahan, tetapi ini juga dibuat dari logam mulia dan juga dibersalut dengan emas, tapi juga ada yang warna perak. Ini juga ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil seperti ini, ada juga yang besar. Berikut alat yang
berikut yang biasa digunakan di dalam perayaan Ekaristi itu ada barang ini. Ini namanya turibulum atau wiruk. Turibulum atau wiruk. Dipegang di atasnya, untuk buka itu pegang di atasnya, baru kasih begini. Diisi, ini untuk pendupaan, diisi arang, bernyala arang untuk dipakai untuk mendupai. Lalu pasangan dari ini adalah ini. Jadi ini pasangannya ini. Ini namanya navikula. Ini navikula ini tempat menyimpan serbuk dupa untuk dimasukkan ke dalam di sini biasanya. Serbuk dupa ini dimasukkan ke dalam bara api yang ada di dalam turibulum atau wiruk tadi untuk dipakai mendupai. Nah, wiruk ini tidak digunakan setiap minggu, tetapi digunakan pada perayaan-perayaan meriah. Umpamanya Natal, Paskah, ada perayaan-perayaan khusus. Nah, hari-hari raya besar itu baru digunakan wiruk tadi untuk pendupaan altar, dan pada saat dipakai itu untuk mendupai altar, mendupai Injil dan bahan persembahan, kemudian untuk mendupai imam dan umat. Itu gunanya untuk pakai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, alat yang berikutnya saya mau perkenalkan adalah ini. Ini biasa sudah biasa kita lihat. Ini namanya yang untuk tempat air berkat ini sisop untuk memerciki, tapi ada juga yang berbentuk pipa begitu yang sudah ada air di dalamnya, yang biasa langsung dipakai oleh imam kalau tidak pakai ini. Tapi kalau perayaan-perayaan besar, maka biasanya karena banyak umat atau pemberkatan gereja atau apa, biasanya dipakai yang lebih besar ini supaya lebih menjangkau banyak orang dan lebih bisa untuk digunakan lama. Aspergil namanya, yang tempatnya ini namanya aspersorium. Nah, jadi ada yang berbentuk seperti pipa yang sudah ada air di dalamnya, bisa dipakai, namanya aspergil, dan ini namanya aspersorium atau tempat wadah untuk air, dan ini namanya hisop untuk mereciki itu. Kemudian adalah juga alat yang lain yang saya mau perlihatkan, yaitu ini. Ini adalah lonceng. Nah, lonceng ini digunakan dalam setiap perayaan Ekaristi. Kapan lonceng ini digunakan? Pada saat doa syukur agung dan pada saat imam akan memberkati mengkonsekrirkan hosti itu, maka digoyang lonceng. Setelah itu nanti kalau romo sedang mengangkat hosti, maka yang dipukul adalah gong. Nah, jadi ini sudah termasuk sebagai peralatan yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Kemudian yang lain adalah lilin. Nah, teman-teman, di sini ada lilin. Lilin yang digunakan setiap perayaan Ekaristi. Lilin yang dinyalakan. Lilin, lalu ada ini tempat lilin namanya kandelar. Nah, ini tempat lilin atau kandelar ini ada yang pendek begini, tapi juga ada yang tinggi untuk diletakkan di bawah altar. Jadi ada bermacam-macam bentuknya dan ukurannya. Lilin tentang kandelar ini, kandelar atau tempat lilin.
Nah, mengenai lilin, teman-teman sudah tahu, lilin itu selain lilin yang dipakai di atas altar, tetapi juga ada lilin yang dipakai pada perayaan khusus. Seumpama sebentar lagi kita akan masuk masa Prapaskah, dan nanti malam Paskah kita akan melihat lilin yang diarak sebagai lambang kebangkitan Kristus. Nah, baru beberapa saat yang lalu kita melihat itu ada lilin yang dibuat di tempat yang khusus, namanya lilin Advent. Nah, tapi nanti kalau dalam masa Paskah dan mulai malam Paskah, kita akan lihat lilinnya ditahtakan khusus itu adalah lilin Paskah. Ya, ini seperti ini teman-teman, lilin Paskah. Nah, lilin Paskah ini ada ciri khasnya tersendiri, yaitu ini ditancapkan ada upacara lilin. Ini ada biasanya upacara lilin diadakan di luar itu untuk diarak masuk ke dalam gereja. Nah, mungkin ada yang belum tahu bahwa yang ditancapkan ini biasanya orang hanya sebut paku saja, tapi sebenarnya ini bukan paku teman-teman. Ini disebut namanya dupa. Jadi biasanya disebut dupa. Yang ini yang ditancap di piring. Sambil menancapkan dupa ini, dalam upacaranya itu ada doanya tersendiri. Nah, perhatikan kalau malam Paskah dan upacara lilin. Tapi biasanya yang mengikuti upacara upacara di luar untuk penyalaan api dan pemasangan lilin itu sedikit umat dia. Kebanyakan umat sudah di dalam gereja, baru diarak masuk ini. Jadi tidak dilihat upacaranya bagaimana. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman, untuk lilin. Kalau lilin, ciri khasnya lilin Advent, dia ada dua warna. Warna ungu dan warna pink. Nah, warna pink dinyalakan pada minggu ketiga, pada minggu Gaudete atau minggu Sukacita, minggu ketiga. Nah, kalau lilin Paskah mulai dinyalakan mulai dari malam Paskah sampai Pentakosta. Kalau lilin Advent mau malam Natal sudah tidak dinyalakan lagi. Nah, lilin kedua jenis lilin ini ada ciri khasnya masing-masing dan ada masanya tertentu untuk dinyalakan. Tidak seperti lilin biasa yang kita lihat di altar itu dinyalakan sepanjang kita misa, sepanjang hari. Setiap misa atau kita ibadat pasti nyalakan lilin. Yang dua lilin tadi itu, yang lilin Paskah dengan lilin Advent itu punya masa khusus dan punya ciri khas tersendiri. Oke. Ya, mungkin begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Oh ya, saya lupa. Selain dari itu yang kita pakai dalam perayaan Ekaristi juga masih ada salib. Salib. Teman-teman ada lihat salib di altar, ada salib besar di belakang romo, dan juga ada salib yang ada tangkainya itu yang biasa dipakai oleh misioner untuk perarakan. Kira-kira begitu teman-teman. Nanti kita akan bahas selanjutnya yang khas yang dilakukan dalam sesuai dengan masanya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oh ya teman-teman, masih ada satu alat yang harusnya saya mau perkenalkan, yaitu keprak, pengganti lonceng yang digunakan pada saat hanya satu kali waktu Kamis Putih sesudah Gloria, tidak ada bunyi-bunyian lagi, sehingga itu menandakan bahwa kita tidak sudah memasuki masa yang hening, hari Trisuci, sehingga kita lonceng tidak bunyikan lagi, tapi kita pakai keprak yang terbuat dari kayu. Ya, saya harap mungkin teman-teman sudah tahu itu. Kita pakai keprak yang dari kayu sebagai pengganti lonceng. Nah, begitu teman-teman. Untuk peralatan liturgi dan alat-alat bantu lainnya, itu yang bisa saya
berikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk perhatian dan terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, sampai jumpa.